Yang kelima, Goldian juga ini bicara soal hukum. Katanya apa hukumnya untuk orang yang mencemarkan nama baik dan mengungkapkan identitas seseorang? Nggak usah bicara hukum lah Goldian. Kau tahu nggak hukum? Apa hukumnya ketika memfitnah agama orang? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas si Goldian ini ya. Kenapa kok bahas Goldian terus ya? Udah kita bahas aja sampai selesai dan tuntas supaya nggak nanggung. Karena pada akhirnya kita akan tahu sebenarnya kenapa sih kok dia itu pakai gelar-gelar pendeta dan memakai simbolan di belakangnya. Sebenarnya kalau kita lihat pasti ada motivasinya. Tapi begini guys, setelah dibongkar tentang identitasnya yang ternyata hanya tipuan belaka, maka sepertinya dia mulai main ngancam guys. Dan mulai mengancam, bicara soal hukum mengenai identitas orang yang diungkapkan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Ini orang benar-benar nggak sadar diri. Padahal dirinya sendiri yang mencemarkan nama baik dari agama Kristen pertama-tama. Dan juga dia yang mengacau, ngomong tentang bohong soal agama Kristen. Dia bilang Tuhannya begini, dia bilang ajarannya begini. Begitu kita balas, langsung paweng, ngancem-ngancem. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman jangan kemana-mana. Saksikan sampai akhir. Ikuti video ini sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, ternyata terbukti dan diakui sendiri sama orangnya yang bersangkutan sendiri bahwa nama Simbolon itu bukan nama aslinya dia, bukan nama sejak lahir. Tapi Simbolon di situ sebenarnya adalah nama panggung yang dia ambil. Pendeta yang di depannya juga itu adalah pendeta yang dia angkat sendiri. Simbolonnya katanya itu adalah nama panggung Abednego-nya juga. Jadi sampai sini fix dia mengakui Simbolonnya bukan berarti dia itu orang Batak. Oke ya. Dan juga pendetanya bukan berarti dia pendeta di dalam Kristen. Jadi kalau dia cuap-cuap, ngomong-ngomong soal tentang kekristenan, teman-teman tahu yang diomongin itu benar apa enggak. Soalnya kan dia memang bukan ahlinya di situ kan. Sampai di situ yang pertama dulu. Yang kedua, dia memang mengakui bahwa itu adalah nama panggungnya doang. Supaya apa? Ya jelas ada motivasi di baliknya. Kalau menurut saya, kenapa dia harus ambil pendeta sebagai nama panggung? Karena dia mau terjun di dunia apologetika yang mana berhadapan dengan orang Kristen. Dan ketika dia memiliki gelar pendeta di depannya, itu dengan mudah orang itu akhirnya tertipu, dipikir dia itu mualaf yang berasal dari Kristen, mualaf, dan dia pendeta yang mualaf. Kan seperti narasi yang sering diungkapkan sama teman-teman Anda kan. Kalau pendeta pinter, pasti dia akan mualaf. Nah gitu kan. Ya kenapa? Ya karena supaya ini mengkonfirmasi juga dikasih pendeta di depannya. Supaya, oh kalau dia ngajarin tentang Kristen, orang dengar karena pendeta kan jabatan dalam Kristen. Itu motivasi Anda. Anda harus jujur tentang itu. Tentunya pemilihan nama panggung pasti ada kaitannya dengan itu dong. Terus Goldian juga kait-kaitin sama Pak Gracia Pelo. Lawang Pak Gracia Pelo yang kasih gelar Ustadz itu umat Anda. Begitu dia dikasih gelar Ustadz sama umat Anda, berarti yang memberikan orang lain. Lah ini pendetanya Anda sendiri yang ngangkat. Kenapa kok pilih nama panggung Simbolon? Iya, supaya kelihatan dia ini orang Batak. Simbolon, Batak, mayoritas Kristen. Nah, kalau dia pendeta Simbolon, oh udah pasti nih mantan Kristen. Supaya kalau Anda debat-debat, bisa laku kan gitu. Karena memang jujur aja Anda bukan siapa-siapa kan. Sebelumnya, di jejak digital Anda adalah seorang gamers. Gamers, namanya Goldian Rihalsyah. Penontonnya nggak ada, penontonnya sepi. Ya, nggak dapat penghasilan deh, nggak terkenal deh. Karena tahu apologetika lagi rame, ya udah masuk ke situ, pakai gelar itu semuanya supaya apa? Dan sekarang penonton Anda mulai banyak kan. Subscriber sampai 30.000 kan. Dan kasihan orang-orang yang Anda tipu itu loh. Nah, ini sebenarnya motivasi Anda, jujur aja.
Nggak mungkin lah Anda mau pakai nama Jawa Anda atau nama Islam Anda Rihalsyah. Karena kalau begitu muncul dalam perdebatan, Goldian Rihalsyah mantan pendeta, siapa yang mau percaya samamu? Mantan Kristen, mana ada orang percaya sama kamu? Rihalsyah belakangnya. Oke ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, katanya saya mengorek-ngorek identitas Anda karena tidak bisa menjawab argumentasi Anda. Bos, videomu itu, argumentasimu itu mentah semua. Dan bahkan sudah saya counter di situ. Kamu bilang kan, katanya orang Kristen ngerampok nama Allah kan. Padahal yang pakai nama Allah itu Kristen duluan. Janganlah kayak gitu. Mentang-mentang udah ketahuan bohongnya, lalu bilang, wah Kristen gak bisa balas argumentasi. Kemudian cari identitas saya dan lain-lain. Gini loh, kan wajar aja orang cari tahu kan. Kalau Anda bilang, saya pendeta, saya Goldian Simbolon, saya ngajar Kristen, mantan mualaf, ya pasti kita cari tahu bener nggak sih pendeta nih, bener nggak sih dia mualaf dan lain-lain. Itu wajar aja. Sama kayak Pak Stephen Indrawibowo bilang saya kuliah di Itali, di Katolik Roma, saya kuliah di Jerman, saya tahun segini jadi ini. Begitu dicari tahu ternyata keliru semuanya. Anda yang bohong duluan, kita cari tahu, wah Anda main ngamuk-ngamuk, ya nggak bisa gitu dong Goldian. Kamu tuh harus fair. Kalau kamu menyampaikan data keliru, ya harus dengan lapang dada di cross check. Jangan ditutup-tutupin. Kenapa kamu harus sembunyikan identitasmu? Kenapa? Karena Anda kan sedang membuat identitas baru supaya bisa memanipulasi orang, kan itu intinya. Terus kenapa kamu bilang juga kita mencemarkan nama baik? Loh, mencemarkan nama baik itu kalau saya bilang sesuatu yang keliru tentang kamu. Mencemarkan nama baik itu ketika saya bilang yang jelek-jelek tentang kamu. Kan enggak. Saya kan bilang fakta. Goldian ini pendetanya bukan asli, Simbolonnya bukan asli. Nah, kamu akuin sendiri kok bilang saya katanya mencemarkan nama baik. Gimana sih? Yang keempat, Goldian juga mengatakan bahwa orang bebas pakai nama Andi. Itu kan Andi itu marganya Makassar. Kenapa bebas kok nggak dipermasalahkan? Kenapa saya pakai Simbolon kok dipermasalahkan? Saya tanya gini deh, kenapa kamu nggak pakai marga Andi? Kenapa pakai Goldian Simbolon? Kenapa nggak pakai Goldian Andi? Ya karena ketika ada nama Andi, orang sudah tahu itu Islam. Begitu Simbolon, orang sudah connect, ini Batak ini. Ini pasti orang Kristen ini, kan gitu. Motivasi Anda itu loh yang penting. Sudahlah, nggak usah ngeles kemana-mana. Akui aja bahwa motivasi Anda memakai kata pendeta, Abednego, itu pasti karena orang ingin mengenal Anda sebagai mantan Kristen. Abednego juga ada di kitabmu? Nggak ada kan? Abednego kan ada hanya di Alkitabnya orang Kristen. Gitu aja kok, ngeles sana ngeles ini. Buat sesuatu yang seakan-akan Anda korban. Bos, kami yang korban. Anda yang... Bahkan di video itu Anda mengatakan bahwa orang Kristen selalu serang Islam. Bagian mana orang Kristen serang Islam? Bukannya Anda yang selalu serang Kristen, makanya kami selalu klarifikasi. Lihat di video-video saya. Ustadz-ustadzmu yang selalu jelek-jelekan Kristen, saya kan cuma meluruskan. Kamu juga yang bilang selalu saja menjelek-jelekan Kristen. Saya luruskan. Sekarang kok kamu balik? Itu namanya playing victim. Mengerti? Itu definisi playing victim. Jadi playing victim itu bukan mengalihkan isu seperti yang kau tahu itu. Yang kelima, Goldian juga ini bicara soal hukum. Katanya apa hukumnya untuk orang yang mencemarkan nama baik dan mengungkapkan identitas seseorang. Nggak usah bicara hukum lah Goldian. Kau tahu nggak hukum? Apa hukumnya ketika memfitnah agama orang? Apa hukumnya ketika mengajarkan data, membeberkan data yang hoax, yang palsu tentang agama orang? Koreksi dirilah. Kamu tuh jelek-jelekin Kristen dengan data palsumu, dengan omong kosongmu, dan sekarang kamu mau bicara hukum. Urus dulu Yaya Walonimu tuh, yang selalu provokasi dan menjelekkan Kristen. Kita semuanya tahu, di seluruh Indonesia ini tahu, kalau berbicara mengenai hukum, siapa yang pasti menang? Ya mayoritas. Siapa yang kalah? Ya minoritas. Begitu. Nggak usah kamu bicara hukum. Berlagak sok bisa menjadi seorang yang adil. Anda yang serang duluan, orang lain klarifikasi, jangan kamu marah-marah. Fair dong. Dan semuanya itu terbukti ketika kamu mengganti akun YouTube-mu. Sebelumnya kan pendeta,
Abednego. Kalau nggak gitu apa? Goldian Simbolon. Sekarang apa namanya? Goldian Boy. Ya, sebenarnya nggak cocok Goldian Boy. Goldian Kids, bro. Kamu tuh masih kids. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ilustrasi dari sini. God video.